wabarakatuh. Pada video Tofu Biologi kali ini, kita akan membahas mengenai evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi berasal dari bahasa Latin yang berarti terbukanya sebuah gulungan. Evolusi diartikan sebagai proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Evolusi secara umum tidak dapat terlepas dari kehidupan masa lampau. Hal yang saat ini merupakan hasil dari proses masa lampau. Evolusi juga berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yakni variasi, reproduksi, dan seleksi. Lalu, siapa saja pencetus-pencetus teori evolusi dan apa teorinya? Yang pertama ada Charles Darwin. Dari pengamatannya, Darwin memperoleh ide tentang evolusi yang didasarkan atas pokok-pokok pikirannya, yaitu yang pertama, makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. Yang ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Yang keempat, individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. Yang kelima, sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada keadaan lingkungan tertentu. Dan yang terakhir, akibat dari seleksi lingkungan tersebut, hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut. Seleksi alam akhirnya akan mengubah sifat dalam populasi, bahkan menghasilkan spesies baru. Untuk tokoh yang kedua yaitu teori evolusi Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Maksudnya, metafisika alam dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu teori evolusi Jean-Baptiste de Lamarck. Lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, itu menurut Jean-Baptiste de Lamarck. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Evolusi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik berupa variasi genetik dan faktor lingkungan yang berupa seleksi alam. Pengaruh variasi genetik dalam evolusi yaitu adanya variasi genetik menyebabkan tidak adanya dua individu yang benar-benar sama fenotipnya. Variasi genetik sangat berpengaruh dalam evolusi karena sebagian besar variasi genetik dalam suatu populasi, maka akan semakin besar pula peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Untuk pengaruh seleksi alam dalam evolusi, seleksi alam berperan sebagai agen penyeleksi suatu populasi. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan mempertahankan kelangsungan hidupnya, sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah atau tersingkir. Lalu, apa saja bukti-bukti dari evolusi tersebut? Petunjuk atau bukti atau contoh nyata dari evolusi. Yang pertama ada fosil. Yang kedua ada anatomi perbandingan, yang ketiga embriologi perbandingan, dan yang keempat fisiologi perbandingan. Yang pertama fosil, pengertian fosil dan contohnya. Fosil dapat diartikan sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang telah membatu. Leonardo da Vinci, ia berpendapat bahwa fosil merupakan bukti adanya makhluk hidup di masa lampau. Fosil merupakan bukti adanya kehidupan pada masa lampau yang berasal dari kata foder, yang berarti menggali. Penemuan fosil hanya secara kebetulan saja, dan jarang sekali ditemukan fosil yang utuh secara keseluruhan. Dengan membandingkan struktur tubuh tersebut, maka dapat diambil kesimpulan keadaan lingkungan pada masa lampau berbeda dengan masa sekarang. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penemuan fosil kuda oleh Mars dan Osborn.
Untuk bukti yang kedua yaitu anatomi perbandingan, homologi organ tubuh dan analogi organ tubuh. Homologi adalah organ-organ yang mempunyai bentuk asal sama, namun mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh organ homolog yaitu yang pertama, kaki depan kuda homolog dengan sayap burung. Yang kedua, tangan manusia homolog dengan kaki depan kuda. Yang ketiga, kaki depan anjing homolog dengan sayap burung. Dan yang keempat, kaki depan kucing homolog dengan sirip dada ikan. Yang selanjutnya yaitu analogi. Analogi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, tetapi akibat peristiwa evolusi konvergen menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang sama. Contohnya yaitu pada sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar. Bukti evolusi yang ketiga yaitu embriologi perbandingan. Embrio hewan-hewan dan manusia menunjukkan kecenderungan yang hampir sama antara hewan vertebrata seperti Pisces, reptil, amfibi, aves, dan mamalia mempunyai kemiripan pada embrio, yaitu mempunyai fase perkembangan embrio yang sama, terdiri dari zigot, morula, blastula, gastrula, dan janin. Nah, berikut ini merupakan contoh embrio dari ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Untuk bukti evolusi yang keempat, yaitu fisiologi perbandingan, perbandingan fisiologi dan biokimia. Secara fisiologi, dari berbagai organisme dijumpai kemiripan fisiologi yang dapat ditinjau secara kimiawi. Contohnya, yang pertama, atas dasar struktur tubuh yang mirip dan memiliki kesamaan seperti kristal oksihemoglobin dari burung memiliki kemiripan. Yang kedua, tes presipitin untuk serum darah manusia mempunyai reaksi yang mirip jika dibandingkan dengan serum darah gorila dan simpanse. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dapat diuji dengan analisa biokimia. Misalnya, yang pertama, uji presipitin yaitu mengetahui adanya reaksi antara antigen antibodi pada darah. Ternyata, dari pengujian serum darah manusia mempunyai kemiripan dengan pengujian pada serum darah gorila dan simpanse. Yang kedua, hormon insulin pada sapi mempunyai banyak persamaan dengan insulin manusia. Yang ketiga, adanya kemiripan hormon tiroksin sapi dengan tiroksin manusia. Yang keempat, pada sebagian manusia dalam darahnya ditemukan protein yang sama seperti protein yang ditemukan dalam darah kera. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, jelaskan latar belakang munculnya beraneka ragam konsep spesies dalam evolusi. Jawabannya yaitu, munculnya keanekaragaman konsep spesies dalam evolusi dilatar belakangi oleh dua alasan mendasar, yaitu perbedaan pemahaman tentang spesiasi yang merupakan proses munculnya suatu spesies baru karena spesiasi banyak menarik perhatian para ahli evolusi dan berbagai disiplin bidang biologi lainnya seperti morfologi, genetika, ekologi, fisiologi, dan lain-lain. Sedangkan alasan kedua karena spesies merupakan hasil dari proses evolusi yang terus berjalan atau konsep spesies yang dibuat berdasarkan proses spesiasi yang masih sebagian berjalan. Selain itu, berbagai macam konsep spesies muncul karena spesies yang berbeda-beda. Misalnya, tujuan identifikasi oleh ahli taksonomi tumbuhan dan untuk mengamati keragaman genetik dalam bidang konservasi digunakan oleh konsep spesies biologi. Lalu contoh soal yang kedua. Seperti kita ketahui bahwa spesies dikelompokkan menjadi 13 spesies, yaitu spesies tipologi, morfologi, biologi, spesies reproduksi, spesies pengenalan kawin, spesies evolusi, spesies filogenetik, spesies ekologi, spesies genetik, spesies fenetik, mikrospesies, dan spesies kohesi. Mengapa terjadi pengelompokan spesies-spesies ini? Jawabannya yaitu, karena hal ini sulit mencari definisi kata spesies yang berlaku untuk semua organisme yang muncul di alam.
Berdasarkan buku Darwin di bab 2 On the Origin of the Species, Darwin menulis bahwa tidak ada definisi tunggal yang memuaskan semua naturalis. Namun setiap naturalis tahu secara samar apa yang ia maksud ketika berbicara tentang satu spesies. Kemudian direvisi bahwa dalam mendefinisikan spesies tidak boleh memasukkan suatu unsur yang tidak bisa dipastikan seperti proses penciptaan. Oleh karena itu, definisi yang dipakai biologi Yuan dalam mengelompokkan spesies sifatnya pragmatis tergantung pada kekhasan riset biologinya. Nah, sekian Tofu Biologi pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.